Katakan sesuatu, katakan sesuatu. Saya Zhou Shubai, berjanji. Jika penculiknya membebaskan istri saya akan memberinya 100 juta yuan dan tidak akan meminta pertanggungjawaban atas apapun. Tapi dengarkan, jika engkau berani menyentuhnya, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia untuk membunuhmu. Berita terkini. Ibu Zhou telah diselamatkan. Bagus. Ibu Zhou, untuk menyelamatkan Anda, Zhou Shubai, yang tidak percaya hantu atau dewa, telah berkonsultasi dengan semua dukun, peramal, dan cenayang terkenal untuk menemukan keberadaan Anda. Siapa tuh rumornya? Dia sengaja mencuci bom. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan kepada Zhou Shubai? Saya ingin cerai. Cerai? Mungkinkah Ibu Zhou dilecehkan dan tidak ingin membebani Zhou Shubai? Bagaimana mungkin Zhou Shubai menolakmu? Zixia, apa yang kamu lakukan? Zhou Shubai jangan mengulur-ulur waktu. Di antara keduanya, kamu hanya bisa membawa satu. Yang lain akan jadi mainan kami. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka berdua. Jangan bertindak gegabah. Aku pilih Shenqing. Zhou Shubai, aku istrimu. Shenqing menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Zixia, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku pasti akan kembali menyelamatkanmu. Tapi aku tidak berutang apapun padanya. Zhou Shubai, jika kamu membawa Shenqing pergi hari ini, kita berakhir selamanya. Zhou Shubai. Zixia, meskipun kamu menyelam ke Kresnem, aku hanya mencintaimu. Zhou Shubai. Zixia. Istriku, Zixia. Maafkan aku, Zixia, maafkan aku. Aku tidak melindungi. Zhou Shubai, kita selesai. Tidak, istriku, bawa dia ke rumah sakit. Zixia, kamu sudah bangun, haus, lapar, Bibi Zhang memasak hidangan favoritmu. Zhou Shubai, ingatkah kamu apa yang kukatakan saat kamu membawa Shenqing pergi? Jika kamu membawa Shenqing pergi hari ini, kita selesai selamanya. Zixia, baru bangun ya? Perlu istirahat lagi. Aku belikan pangsit kesukaanmu ya. Zhou Shubai, mari kita bicara soal perceraian. Hanya jika aku mati. Sayang, saat aku menyelamatkan Shenqing dari penculik, kamu sudah kabur sekuat tenaga dan tidak terluka sama sekali. Apakah aku harus menunggu sampai benar-benar dilecehkan dan dibunuh, baru berhak menceraikanmu? Tidak sayang, aku punya kabar baik. Kamu hamil, kita akan punya bayi. Bayi. 5 tahun. Kamu tahu, selama 5 tahun ini, aku sudah menantikan punya bayi bersamamu. Aku tidak bisa kehilangan kalian berdua. Aku akan menebus kesalahanku dan menunggu pengampunanmu. Sayang, jangan salahkan ibu karena bersikap kejam. Kamu datang di waktu yang salah. Sayang, Shenqing menyelamatkan hidupku. Dia hanya ingin bekerja di Zhou Corporation. Zixia Qingqing sedang sedih. Aku akan menemaninya ke rumah sakit. Aku bisa mengerti kamu ingin membalas budi Shenqing karena telah menyelamatkan hidupmu. Tapi ketika rasa bersalah ini terus-menerus melintasi batas pernikahan kita, bahkan membahayakan keselamatanku, aku lelah. Halo, Kakak ipar, cepat ke istana Weixia. Kakak Shu memintaku mencambuknya 99 kali untuk meminta maaf padamu. Sekarang dia berlumuran darah. Dia bilang dia tidak akan bangun sampai kamu memaafkannya. Zhou Shubai, apa menurutmu jika kamu cukup menderita, aku akan memaafkanmu? Kali ini aku tidak akan.
Ini istana Weixia. Zhou Shubai membangunnya saat dia mengejarku. Di dalamnya ada semua bukti cintanya padaku. Zixia, maafkan aku. Aku salah. Aku hanya mencintaimu. Kamu hanya mencintaiku? Ya, Lalu apa ini? Shenqing bilang dia tidak pernah memberikan Hike kepada pria lain. Dia menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa menolaknya. Zixia, maafkan aku. Aku akan memotong bagian daging ini untukmu sekarang juga. Kak Shu, kamu gila. Ah, kakak ipar, semua orang di lingkaran kita tahu betapa Kak Shu peduli padamu. Tahun lalu saat kamu dirawat di rumah sakit karena alergi, dia menemanimu di samping tempat tidur selama 3 hari 3 malam, tanpa tidur. Ya, bulan lalu kamu pernah bilang suka bunga sakura di Nancheng. Dia menghabiskan 100 juta yuan dan mengatur orang untuk memindahkan 20 pohon sakura ke villa dalam semalam. Maafkan saja dia, ini masalah sepele. Kamu membesar-besarkan masalah. Apa kamu mau membuatnya mati? Masalah sepele? Membesar-besarkan masalah? Apa aku yang membuatnya mati? Jangan salahkan Zixia. Zixia, ini salahku. Maafkan aku. Baiklah, aku bisa memaafkanmu. Benarkah? Aku mengincar sebuah pulau. Jika kamu membelikannya untukku, aku akan memaafkanmu. Aku akan. Tentu saja aku akan. Kak Shubai, aku demam 40 derajat. Aku merasa sangat tidak enak badan. Bisakah kamu datang menemaniku? Zixia, aku... Pergi. Zixia, apa itu benar-benar tidak apa-apa? Jika kamu menandatangani ini, aku tidak akan marah lagi. Zixia, aku sangat senang kamu bisa tenang. Sayang, ayah mencintaimu. Ayah akan segera kembali. Selamat Zhou Shubai. Kamu memilih untuk menggugurkan anak yang telah kamu nantikan selama 5 tahun dengan tanganmu sendiri, dan juga mengusirku dari hidupmu. Aku tidak peduli dengan masa tenggang perceraian. Aku harus mendapatkan akta cerai dalam 3 hari. Juga, bantu aku membuat janji untuk aborsi di hari yang sama. Tapi, Aku akan memberimu 3 juta yuan setelah selesai. Aku tidak bisa menunggu 1 hari lagi untuk meninggalkan pria yang tidak kucintai. Sayang, bukankah kamu selalu ingin melihat meteor sebelumnya? Akan ada hujan meteor di Gunung Qingfeng malam ini. Aku akan membawamu ke sana. Apakah kamu punya waktu? Ku akan pulang menjemputmu segera. Pakai pakaian lebih tebal. Dingin di gunung. Baiklah, kita sudah saling mencintai selama 10 tahun. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Tidak akan menjawabnya? Tidak ada yang lebih penting daripada bersamamu dan bayi. Ada meteor, Zixia, ada meteor. Cepat buat permintaan. Aku ingin meninggalkan Zhou Shubai dan tidak pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. So,
Zhou Shubai, bahkan untuk perpisahan terakhir denganku dan bayi, kau pergi terlalu cepat. Kak Zixia, aku benar-benar minta maaf membuatmu ditinggal oleh Kak Shubai kemarin. Aku sudah bilang pada Kak Shubai kita akan membawamu berbelanja nanti. Aku akan bayar apapun yang kamu suka, ini permintaan maafku. Zixia Qingqing mabuk perjalanan, jadi dia duduk di depan. Jangan marah, duduk di belakang saja. Belakang sebenarnya lebih aman. Zhou Shubai, bukankah kamu punya obsesi kebersihan? Zixia Qingqing mabuk perjalanan, dia... Aku mengerti. Seharusnya aku tidak meminta terlalu banyak. Kak Shubai, apakah Kak Zixia yang milih ornamen ini? Dan mari kita ganti parfum ini juga. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Zixia, aku akan membelikanmu minuman boba mangga favoritmu dengan mutiara. Terserah. Kalau begitu aku mau minuman itu juga. Baiklah, aku segera kembali. Lin Zixia, sudah berhari-hari, apa kau belum mengerti juga? Selama aku punya jasa menyelamatkan hidupnya, Kak Shubai akan selalu memilihku. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kau berpura-pura mulia? Jika kau tidak peduli, kenapa kau tidak menggugurkan bayinya? Kenapa kau tidak bercerai? Bagaimana kau tahu aku belum melakukannya? Bisakah kau tega? Lin Zixia, jangan takut. Aku tidak akan menyakiti bayi di perutmu. Aku akan bilang pada Kak Shubai bahwa aku sangat kesepian dan hampa. Aku akan membuatnya mengizinkanmu melahirkan bayi di perutmu, lalu biarkan aku membesarkannya. Biarkan ia memanggilku ibu. Menurutmu dia akan setuju? Beraninya kau? Perpisahan darah daging, sungguh tragis. Shenqing, kalau mau punya anak, punya saja sendiri sama Zhou Shubai. Kenapa aku harus melahirkan sendiri, melelahkan dan menyakitkan, dan merusak bentuk tubuhku? Aku akan mencuri anakmu saja. Aku akan memukulnya, memarahinya, mempeuanya, dan aku akan menyalahkanmu. Aku akan bilang itu karena genmu yang buruk, makanya anak seburuk itu lahir. Kalau kamu tidak butuh rahimmu, donasikan saja ke orang yang buta, ke orang yang membutuhkan. Kamu... Zixia, kenapa kamu memukul Qingqing? Kalau kamu marah, kamu bisa melampiaskannya padaku. Qingqing hanyalah penyelamatku, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia adalah penyelamatmu. Mau kamu nikahi dia untuk membalas budi atau mengakuinya sebagai ibumu, jangan libatkan aku. Kamu... Kak Shubai, bukankah kita sepakat untuk membelikan hadiah untuk Kak Zixia sebagai permintaan maaf? Jangan merusak hubunganmu dengannya karena aku. Zixia, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku sedikit lelah. Aku pulang duluan. Zixia, karena kamu sudah di sini, bisakah kita mengobrol sedikit lebih lama? Aku baru saja memukul penyelamatmu. Apakah kamu yakin ingin aku tetap di sini? Ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Dengan aku di sini, aku bisa menyelesaikannya. Minumlah teh susu. Hal-hal manis akan mengangkat suasana hatimu. Ayo minum teh susunya. Zixia ini satu-satunya boba mangga yang tersisa. Qingqing belum pernah coba sebelumnya. Kasih dia aja yang ini. Dasar bodoh, minum sana. Kalau begitu, terima kasih sudah memberikannya, Kak Zixia. Kak Shubai, cepat lihat ini. Zixia, suka gelang ini? Ini persis gaya yang kamu mau. Aku... Cantik banget. Aku mau satu juga. Maaf, semua model di toko kami itu unik. Kalau baik gitu, ambil saja. Zixia, aku pilihkan gaya lain untukmu. Terima kasih, Kak Shubai. Kalau yang ini gimana, Zixia? Kamu suka? Tanya Qingqing dulu sana. Aku suka. Baiklah, udah bungkus saja. Kalau anting-anting ini gimana? Aku mau, aku suka. Kamu ini kayak anak kecil. Apel kristal ini persis sama dengan simbol cinta orang tuaku dulu.
Ini kan apel kristal. Kak Zixia, kok tahu aku suka ini? Ini yang aku mau. Ini kan buatku. Tapi aku suka banget. Boleh nggak aku ambil saja? Tidak. Zixia, ini kan cuma barang kecil. Kasih cincin saja. Hal kecil, kamu jelas tahu aku merusak barang kesayangan orang tuaku waktu kecil karena nakal. Kamu bahkan pernah bilang akan mencari seluruh dunia untuk menebus penyesalanku. Apa kamu lupa? Kita sudah bertahan selama ini tanpa menemukannya kan? Cingking menyukainya, jadi biarkan saja dia memilikinya. Lakukan demi aku ya. Saat memilih di antara 2 teh susu, kamu memilih Shenqing. Saat memilih di antara 2 perhiasan, kamu juga memilih Shenqing. Ini tidak terlalu penting. Tapi kamu jelas tahu apa arti apel kristal ini bagiku. Kamu kan Nyonya Zhou, apa tidak ada yang kamu inginkan? Kenapa kamu harus bersaing dengan cincin untuk ini? Zixia, kamu tahu dia menyelamatkan hidupku. Dia menyelamatkan hidupmu, tapi kenapa kamu harus mengorbankanku untuk itu? Bukankah kamu terus bilang akan mengajakku berbelanja untuk menebus kesalahan dan meminta maaf padaku? Kamu membelikannya gelang, kalung, anting, dan bahkan cincin. Katakan padaku, apa yang kamu beli untuk menebus kesalahanku? Kak Zixia, jangan marah. Aku akan menebus kesalahanku. Aku akan melakukannya sekarang juga. Aku akan berikan ini padamu sebagai kompensasi ya. Aku akan berikan ini padamu sebagai kompensasi ya. Topi hijau? Zixia, jangan salah paham. Cingcing tumbuh di keluarga kaya. Dia tidak mengerti hinaan kasar seperti itu. Lalu apa artinya ini? Pokoknya ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Zixia Cingcing sangat menyukai apel kristal ini. Biarkan saja dia memilikinya. Aku akan membelikanmu apapun yang kamu mau. Bagaimana jika aku bilang aku tidak akan memberikannya padanya? Aku belum membayar biaya masuk rumah sakit ayahmu. Tahu. Zhou Shubai, kamu menang. Terima kasih Kak Zixia. Shenqing itu baik-baik saja. Kak Zixia, meskipun kamu tidak mau memberikannya padaku, kamu tidak perlu menusukku dengan jarum. Sakit sekali. Zixia, kamu sangat mengecewakanku. Cingking, ayo pergi, kita ke rumah sakit. Zhou Shubai, untungnya hanya tinggal 1 hari lagi. Lalu kita akan benar-benar selesai. Sayang, aku tahu aku membuatmu menderita lagi. Tapi kamu adalah istriku, kamu adalah keluarga. Aku hanya bisa membuatmu menanggung ini. Apa yang aku berutang pada Cingcing adalah sebuah nyawa. Aku paham, kamu tidak perlu menjelaskan. Jangan dingin sekali padaku. Aku tahu kamu tidak bermaksud menyakiti Cingcing. Betapa konyolnya Zhou Shubai. Kita sudah bersama bertahun-tahun, dan kamu masih tidak tahu orang seperti apa aku ini? Sayang, lihat, ini safir kesukaanmu. Dan yang ini kalung berlian edisi terbatas. Juga. Terima kasih, aku ingin istirahat. Sayang, besok ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan perjamuan untukmu di Cloud Top Hotel. Dan semua orang di kalangan atas akan datang. Presiden Zhou benar-benar memanjakan istrinya. Ku dengar berlian merah muda itu saja bernilai 100 juta yuan. Kamu tidak akan menemukan pria lain yang begitu setia di seluruh kalangan atas. Aku lebih baik tidak punya pria seperti ini. Untungnya, aku akan bebas setelah hari ini. Zixia, selamat ulang tahun. Sayang,
Terima kasih sudah menambahkan anggota baru ke keluarga kita. Kamu dan bayi adalah cinta terbesarku. Selamat ulang tahun, aku cinta kamu. Kalian berdua pasti bahagia. Terima kasih. Zixia, lihat ke sana. Mau gak aku mau jadi pacarku? Ya mau. Kak Syubai, selamatkan aku. Kak Zixia mengirim orang untuk menindasku. Aku sangat takut. Aku mohon padamu, datang dan selamatkan aku segera. Zixia, kamu. Zhou Shubai, itu bukan aku. Percayalah padaku. Maaf semuanya, perjamuan ini berakhir di sini. Siapa sangka Nyonya Zhou begitu kejam? Shen Qing bahkan menyelamatkan nyawa Presiden Zhou. Siapa sangka kamu wanita seperti ini? Bagaimana kamu pantas untuk Presiden Zhou? Benar sekali. Benar sekali. Zhou Shubai, kamu tetap tidak percaya padaku. Pelacur, Qing Qing menyelamatkan Presiden Zhou. Tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Hari ini kami akan memberimu pelajaran atas nama Qing Qing. Pukul dia. Jika kamu tidak ikut campur, Presiden Zhou dan Qing Qing pasti sudah menikah sejak lama. Mereka adalah kekasih masa kecil, tapi kamu malah muncul. Dan kamu bahkan membuat Presiden Zhou sangat mencintaimu. Kamu pikir kamu siapa? Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Lepaskan aku, lepaskan. Pergi ke neraka. Posisi Nyonya Zhou seharusnya selalu milik Qing Qing. Angkat kepalanya. Zhou Shubai, inikah cinta yang kamu miliki untukku? Inikah perlindungan yang kamu janjikan padaku? Jangan sakiti putriku. Lepaskan. Patua. Zixia, ada apa denganmu? Hari ini ulang tahunmu. Di mana Shubai? Bagaimana bisa dia membiarkanmu terluka parah seperti ini? Ayah, kenapa ayah datang tiba-tiba? Jangan lihat aku. Kumohon jangan lihat aku. Putriku, kamu adalah segalanya bagiku. Jika ibumu tahu tentang ini dari surga, dia akan menyalahkanku karena tidak menjagamu dengan baik. Kenapa kalian memukuli putriku? Kenapa? Karena dia berani merebut pria dari Qing Qing. Ini putri yang kamu besarkan. Kamu tidak mengajarinya dengan baik. Jadi aku akan memukulmu juga. Serang dia. Kalian. Pukul mereka. Pukul. Jangan pukul putriku. Pukul sampai mati. Ayah, tidak. Ayah, hentikan. Ayo, darah. Datanglah jika kamu tidak takut mati. Ayo. Berhenti berkelahi kalian semua. Kalau Presiden Zhou tahu dia pasti marah. Ya, sudahlah. Apa dia masih pikir dia orang yang paling disayang Presiden Zhou? Presiden Zhou sudah lama ingin meninggalkanmu.
Ayo pergi. Kita tidak perlu berdebat dengan wanita seperti ini. Pergi. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Ayah, ayah, kamu tidak apa-apa. Ayah, ayah, jangan menakutiku, ayah. Ayo ke rumah sakit. Kak Shubai, bisakah kamu menciumku? Bisakah kamu melakukan ini sebagai balasan karena aku menyelamatkan nyawamu? Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Nona Lin, ayah Anda baru saja mengalami pendarahan hebat dan membutuhkan banyak transfusi darah. Tapi apa? Nona Shen, kekasih masa kecil Presiden Zhou, baru saja memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri. Dia mengalihkan semua darah dengan tipe yang sama untuk menyelamatkannya. Jika Anda bisa menghubungi Presiden Zhou, minta dia untuk mendonorkan darah. Mungkin ayah Anda masih bisa diselamatkan. Baiklah, aku akan menelponnya sekarang juga. Zhou Shubai, angkat teleponnya. Apa yang kamu lakukan, Zhou Shubai? Zhou Shubai, angkat teleponnya. Zhou Shubai. Sayang, ponselku aktif 24 jam sehari untukmu. Tolong jawab teleponnya. Mulai sekarang, kapanpun dan dimanapun, kamu selalu bisa menghubungiku. Zhou Shubai, aku mohon padamu. Terima kasih, sayang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang berada di jalur lain. Silakan coba lagi nanti. Nona Lin, cepat masuk, ayah Anda sekarat. Ayah! Ayah! Tahan ayah! Ayah! Zixia, jangan menangis, hari ini ulang tahunmu. Bahagia, ya, bahagia. Bahagia. Ayah, jangan bicara. Percayalah padaku. Aku pasti akan menemukan darah untukmu. Ayah! Sudah terlambat. Putriku tersayang, mulai sekarang ayah tidak bisa bersamamu lagi. Itu Zhou Shubai. Dia berlutut di depanku, memohon agar kau menikah dengannya, bersikeras. Dia bilang dia pasti akan menjagamu dengan baik. Dia membohongiku. Ayah? Jangan merasa teraniaya, putriku tersayang. Mulai sekarang, sendiri, kau harus baik-baik saja. Ayah, bangun, ayah. Dokter, ayah. Zixia, maafkan aku. Aku baru tahu ayah meninggal. Aku tidak sengaja mengalihkan darahnya.
Aku juga tidak sengaja mematikan ponselku. Aku salah, aku benar-benar salah. Jangan abaikan aku. Bicara padaku. Kau bisa memukulku. Kau bisa memarahiku. Zixia. Zixia, aku mempekerjakan tukang kebun terbaik untuk menanam halaman penuh kamelia. Kesukaan ayah. Aku juga membeli sebuah pulau dan menamainya sesuai nama ayah. Dan aku juga membeli tanda cinta yang ayah dan ibu miliki. Kau? Zhou Shubai, sudah terlambat. Ayahku, dia tidak bisa menggunakan semua ini lagi. Zixia, jangan abaikan aku. Kumohon maafkan aku. Jika kau membenciku, tusuk saja aku. Aku hanya memohon padamu jangan menghindariku dan jangan abaikan aku. Ya? Zixia, maafkan aku. Aku salah. Zixia, aku salah. Kau gila. Kamu gila. Aku berutang padamu dan aku bisa membayarnya dengan nyawaku. Aku hanya mohon jangan tinggalkan aku, Zixia. Bahkan demi bayi di perutmu, maafkan aku, ya. Zhou Shubai, aku tidak akan menyakitimu. Aku ingin kau hidup dengan baik. Hidup untuk merasakan betapa sakitnya penderitaan yang tak tertahankan. Hidup untuk merasakan apa artinya hidup lebih buruk dari kematian. Hidup untuk melihat mayat bayimu. Hidup untuk melihatku lenyap sepenuhnya dari duniamu. Nona Lin, akta cerai sudah siap dan operasi aborsi dijadwalkan besok. Baiklah, besok saja. Halo, Kak Zixia, Kak Shubai ditikam belasan kali untuk melindungiku. Dia sangat peduli padaku. Cepatlah datang menemuinya. Karena dia terluka demi menyelamatkanmu, tolong jaga dia baik-baik. Kakak ipar Kak Shu terluka parah dan terus memanggil namamu. Meskipun dia terluka demi menyelamatkan Shenxing, hanya kamulah satu-satunya di hatinya. Berhentilah cemburu dan cepatlah ke rumah sakit. Saat fajar tiba, aku akan bebas. Zixia, Zixia, kenapa kau tidak datang ke rumah sakit menemuiku? Aku suamimu, aku hampir mati. Apa kau sama sekali tidak peduli padaku? Aku hampir mati. Apa kamu tidak peduli sama sekali? Kamu terluka demi menyelamatkan Shenxing. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kali ini, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya. Utang budi yang kumiliki padanya sudah lunas. Sayang, jangan marah lagi. Aku bersumpah, mulai sekarang meskipun dia mati tepat di depanku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan bayi kita. Kalau tidak, semoga aku tersambar petir. Tidak perlu bersumpah. Sumpahmu selalu tidak berharga. Jadi kamu percaya padaku sekarang? Kalau begitu, maukah kamu datang ke rumah sakit menemaniku? Dadaku sangat sakit. Urus saja lukamu sendiri, aku pilek. Mas Shubai. Mas Shubai, kamu baru saja keluar dari meja operasi. Bagaimana bisa kamu keluar dari rumah sakit tanpa izin? Lihat dirimu, lukamu terbuka lagi dan kamu berdarah banyak sekali. Kamu akan mati jika terus begini. Cepat kembali ke rumah sakit bersamaku, ya? Jangan sentuh aku.
Sayang, aku sudah mengambil piyama yang sering kamu pakai akhir-akhir ini. Saat kamu sembuh, kamu harus datang menemaniku, ya? Baiklah. Kamu akan pasti datang menemaniku. Aku mencintaimu, dan bayi kita juga. Minggir. Zhou Shubai, jangan pernah bertemu lagi. Sayang, aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Bagus sekali. Aku di sini untuk berobat. Berobat, pilekmu bertambah parah. Aku akan mamamu. Jenata apa? Kades mengkau nemanimu. Tidak perlu, lukamu belum sembuh. Fokus saja pada pemulihanmu dulu. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke lift. Setelah kamu selesai berobat, datanglah menemaniku, ya? Udara di rumah sakit ini tidak bagus. Aku tidak akan lama-lama. Ya, kamu sedang hamil. Sayangku, maafkan aku. Aku akan segera sembuh lalu pulang untuk merawat kalian berdua. Jadi, bolehkah aku masuk sekarang? Silakan sayang, telepon aku setelah kamu selesai berobat. Dokter-dokter di sini sangat profesional, mereka pasti akan menyembuhkanmu. Zhou Shubai, Sayang, ada apa? selamat tinggal. Selamat tinggal. Nama? Lin Jixia. Apakah Anda tahu jenis operasi apa yang akan Anda jalani? Ya, operasi penghentian kehamilan. Apakah keluarga Anda setuju? Dia menandatangani formulir persetujuan operasi. Apakah Anda yakin tidak akan menyesalinya? Saya sama sekali tidak menyesal. Selamat, Anda secara resmi telah mengakhiri hubungan pernikahan Anda dengan Zhou Shubai. Bisakah Anda membantu saya melakukan 3 hal lagi? Tentu, silakan. Hal pertama, bantu saya mengirimkan akta cerai ini ke alamat saya sebelumnya. Itu milik Zhou Shubai. Hal kedua, ponsel ini berisi semua bukti Shenqing memprovokasi saya. Bantu saya merilisnya secara publik di waktu yang ramai untuk menambah keseruan bagi bajingan dan jalang itu. Hal ketiga, Ada apa? perawat itu memasukkan bayi saya ke dalam botol kaca. Bantu saya mencarikan tempat yang layak untuk menguburkannya dengan baik. Baik, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Zhou Shubai, apakah ini cinta yang kau miliki untukku? Zhou Shubai, aku istrimu. Itu Zhou Shubai. Dia membohongiku. Ayah, ayah, ayah. Tapi aku tidak berutang apapun padanya. Jika kau membawa Shenqing pergi hari ini, kita akan benar-benar selesai. Zhou Shubai, mulai sekarang, tidak akan ada tempat untukmu dalam hidupku, Lin Jixia. Itu suara Zixia. Tidak ada tempat lagi untukmu. Zixia. Zixia, 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 Zixia. Kak Shubai, kenapa kakak datang ke sini? Cepat kembali ke bangsalmu. Dokter bilang kakak perlu banyak istirahat. Urus saja urusanmu sendiri. Aku tahu jalan kembali sendiri. Kak Shubai? Tunggu. Ada apa? Ini Suami temanku berselingkuh darinya, tapi dia sangat kuat. Dia memilih bercerai
bercerai, menggugurkan kandungan, dan tidak akan pernah bertemu bajingan itu lagi. Jadi, Odi, kenapa? Kenapa hatiku terasa begitu sakit? Rasanya seperti ditusuk ribuan kali. Pak, sebenarnya... Kak Syubai, biar saya antar kembali ke bangsal. Kakak sedang tidak enak badan. Bahkan jika kakak tidak memikirkan diri sendiri, bukankah kakak memikirkan Kak Zixia? Dia masih di rumah menunggumu. Benar, aku harus segera sembuh. Aku harus pulang untuk bersama Zixia. Pak Zhou, Lin Zixia tidak akan pernah berada di rumah Bapak lagi. Kak Syubai, coba cicipi sedikit. Aku bisa sendiri. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Kak Syubai, kamu menyelamatkanku. Sudah sepantasnya aku merawatmu. Zixia tidak mau datang merawatmu. Apa kamu masih bersikeras hanya mau dia? Apa maksudmu? Zixia itu istriku. Tentu saja aku ingin dia merawatku. Aku menyelamatkanmu hanya karena kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku dulu. Tapi sekarang, aku sudah membantumu berkali-kali, menyelamatkanmu berkali-kali, dan memenuhi banyak permintaanmu. Utang budi ini seharusnya sudah lunas sekarang. Jangan hubungi aku kalau tidak ada yang penting, dan jangan hubungi aku meskipun ada. Karena saat ini aku hanya ingin bersama Zixia dengan baik. Kamu memang mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, tapi utang budi karena aku menyelamatkanmu dulu belum lunas. Aku penuh luka dan bekas luka untuk menyelamatkanmu. Luka itu takkan pernah sembuh. Bagaimana mungkin kamu bisa melunasinya? Aku tidak mau kembali ke masa lalu. Aku tidak peduli apa utangmu padaku. Kamu harus baik padaku seumur hidupmu. Kalau kamu mengabaikanku lagi, aku akan mati saja. Cukup. Shenqing, aku akan mentoleransimu sebentar lagi. Tapi utang budi ini akan lunas cepat atau lambat. Kalau kamu membuat keributan lagi nanti, aku tidak akan mentoleransinya. Kak Syubai, aku janji aku tidak akan bertingkah lagi. Aku hanya perlu kamu baik padaku sebentar. Pokoknya sebentar lagi aku akan pura-pura jadi korban dan mengulur-ulur waktu sedikit. Dan kamu akan mentoleransiku lebih lama lagi tanpa henti berulang kali. Sudah 3 hari. Zixia tidak mengirimiku satu pesan pun, juga tidak datang menemuiku. Kenapa aku merasa gelisah begini? Rasanya seperti ada sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Tidak, itu tidak mungkin. Zixia tidak akan mengalami kecelakaan. Dia sangat mencintaiku. Dia bersikap begini hanya karena pileknya belum sembuh. Keluar rumah sakit lebih awal. Aku harus pulang. Kenapa rumah berdebu sekali? Tuan Zhou, ini barang-barang yang Nyonya minta kurir kirimkan kembali. Anda tidak kembali beberapa hari ini, begitu juga dia. Saya baru saja akan menelepon untuk memberitahu Anda. Kurir pasti salah antar. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa Zixia menceraikanku? Dia pasti di rumah. Dia pasti di rumah. Di mana pakaian Zixia? Di mana perhiasannya? Dan hadiah-hadiahku dan hadiah-hadiah yang kuberikan padanya, serta foto-foto kita, kenapa semuanya hilang? Zixia, apa kau benar-benar menceraikanku dan meninggalkanku? Zhou Shubai, selamat tinggal. Zixia, kau benar-benar keterlaluan.
Kau bilang kita akan bersama selamanya. Akuku sama sekali tidak ingin menceraikanmu, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kenapa kau harus meninggalkanku? Lihat ini, bagaimana Lin Zixia bisa bercerai dariku. Aku tidak pernah menyetujui perceraian ini. Tuan Zhou, Anda memang menyetujui perceraian itu. Sebulan lalu, Nyonya pergi ke kantor urusan sipil dengan perjanjian perceraian yang Anda tanda tangani. Apa? Itu pertama kalinya Lin Zixia menyebutkan perceraian padaku. Tapi dia jelas bilang padaku bahwa selama aku membelikannya sebuah pulau, dia akan memaafkanku. Mungkinkah itu sebenarnya perjanjian perceraian? Jika aku melihat perjanjian itu dengan baik saat itu, bukankah keadaan tidak akan menjadi seperti hari ini? Shen Qing, ini Shen Qing. Dia tiba-tiba meneleponku dan menyuruhku mengabaikan dokumen ini. Shen Qing. Zixia. Kak Shubai, listrik di rumahku tiba-tiba padam. Tidak ada orang lain di sini bersamaku. Aku sangat takut. Bisakah kamu datang dan menemaniku? Tidak, keluar. Kalau bukan karenamu, Zixia tidak akan pernah menceraikanku. Jangan hubungi aku lagi mulai sekarang. Benarkah kalian benar-benar bercerai? Apakah kamu senang tentang ini? Kak Shubai, aku tidak. Hanya saja kamu juga tidak boleh terlalu sedih. Lin Zixia menceraikanmu karena seleranya buruk dan tidak tahu cara menghargai orang sebaik kamu. Kalau aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Benarkah begitu? Tentu saja Kak Shubai, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Bisakah kamu berbalik dan melihatku? Tanoa Warida mencintaimu. Aku hanya mencintai Lin Zixia. Kak Shubai, kamu... Shen Qing, selama bertahun-tahun ini, aku sudah melunasi hutang budi yang kumiliki padamu sejak lama. Apakah kamu harus menghancurkan keluargaku agar puas? Aku tidak, Kak Shubai. Aku sangat menyukaimu. Zixia, kenapa aku sudah berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahanku? Kenapa kamu masih harus meninggalkanku? Dulu kamu selalu menyetujuiku, bukan? Kenapa? Ponselnya, berikan ponselnya padaku. Halo, nomor yang Anda tuju tidak valid. Mohon periksa kembali dan coba hubungi lagi. Kenapa Zixia, kamu kan bilang kita harus selalu berhubungan. Meski saat kita marah atau bertengkar, karena kamu bilang kamu tidak mau, kita tidak bisa saling menghubungi kalau terjadi sesuatu yang tak terduga. Zixia, kamu mengingkari janjimu. Bukan, Tuan Zhou. Anda yang mengingkari janji duluan. Apa? Kalau Anda tidak ingat, hari saat ayah mertua Anda kecelakaan, Nyonya menelepon Anda berkali-kali, tapi Anda tidak menjawab satupun. Zhou Shubai, angkat teleponnya. Sedang apa kau, Zhou Shubai? Zhou Shubai. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang berada di jalur lain. Perintahkan staf teknis untuk lembur mencari kabar tentang Zixia. Baik, Tuan. Halo? Tuan Zhou, kami menemukan kabar tentang Nyonya. Di mana dia? Nyonya naik pesawat ke negara A. Setelah tiba di negara A, dia membeli beberapa tiket pesawat ke berbagai negara di seluruh dunia satu persatu. Bahkan tiket kereta ke kota-kota yang berbeda. Bukan tugas yang mudah untuk mengetahui rute mana yang akhirnya dipilih Nyonya. Bagaimanapun, negara asing bukanlah wilayah keluarga Zhou, dan pengaruh keluarga Zhou tidak cukup di sana. Tidak masalah, aku akan pergi mencarinya. Dunia ini luas.
Dan aku yakin aku pasti akan menemukannya. Permission, apakah Anda melihatnya? Permission, apakah Anda melihatnya? Permission, apakah Anda melihatnya? Apakah Anda melihatnya? Permission, apakah Anda melihatnya? Tuan Zhou, terus begini bukan solusi. Nyonya baru saja pergi, dia masih ada di suatu tempat di dunia ini. Selama kita terus mencari, kita pasti akan menemukannya. Tapi sebelum itu, kau tidak boleh tumbang dulu. Jika Nyonya ada di sini dan melihatmu seperti ini, dia pasti akan merasa kasihan padamu. Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan Nyonya. Aku tahu. Aku akan istirahat. Berikan perintah, naikkan gaji semua karyawan yang mencari Zixia. Saat satu kelompok lelah, ganti mereka dengan kelompok baru. Kita harus menemukan Zixia secepat mungkin. Baik, Tuan. Zixia, mengapa kita berakhir dalam situasi ini? Kita jelas sangat mencintai satu sama lain. Mengapa kau bahkan tidak mau mendengarkan penjelasanku? Halo, ada apa? Shubai, keluarlah. Kami akan menemanimu sebentar. Lebih baik daripada berbaring sendirian di rumah merasa kesepian. Tidak, aku akan istirahat sebentar lalu terus mencari Zixia. Kami tahu kau ingin menemukan Zixia, tapi jika kau membuat dirimu kelelahan, bagaimana kau akan terus mencari? Hari ini ulang tahun Kak Xiao. Keluarlah, keluarga kami semua akan bersungguh-sungguh membantumu menemukannya. Baiklah, kirimkan aku alamatnya. Akhirnya Zixia menceraikan Shubai. Untuk gelas anggur ini, semoga aku dan Shubai akhirnya segera bersama. Bersulang, Qingqing memang keterlaluan. Dia hanya pura-pura bunuh diri beberapa kali dan membuat Lin Zixia pergi. Sejujurnya Lin Zixia seharusnya sudah pergi dari dulu. Dia dari keluarga biasa. Bagaimana dia pantas untuk Pak Zhou? Tepat sekali. Qingqing dan Pak Zhou tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Mereka sepadan secara status sosial dan seharusnya sudah bersama sejak lama. Qingqing sudah menyukai Pak Zhou selama bertahun-tahun. Kalau mereka akhirnya menikah nanti, mereka pasti akan sangat bahagia, kan? Nanti kalau kamu menikah dan punya anak, jangan lupakan kami para saudari. Kami juga membantumu. Ya. Tentu saja aku tidak akan lupa. Akan ada banyak keuntungan untuk kalian nanti. Ayo bersulang. Bersulang. Lin Zixia benar-benar tidak berguna. Aku hanya asal mencari seseorang untuk menuduhnya melakukan kejahatan padaku, dan Kak Shubai percaya padaku. Bahkan ketika ayah Lin Zixia meninggal, dia memberikan semua darahnya padaku dan merawatku begitu lama. Jika Lin Zixia tahu bahwa semua darah itu disiram olehku untuk menyiram bunga, menurutmu apakah dia akan menangis sampai mati? Menurutku sih Pak Zhou itu pasti punya tempat buatmu di hatinya. Cuma dia aja yang nggak mau ngakuin. Kalau saja tidak ada Zixia, Kak Shubai pasti akan melihat kebaikanku dan jatuh cinta padaku. Yit, aku akan mengingat semua orang yang sudah membantuku sebelumnya dan aku akan membalas kalian semua nanti. Jujur saja, Zixia pergi terlalu cepat. Kita masih punya banyak trik yang belum kita pakai padanya. Oh, sayang sekali. Benar sekali, dia cuma punya sedikit kemampuan untuk merayu pria. Menurutku, kalau saja Pak Zhou tidak melindunginya, dia sudah lama ditelan habis, bahkan tanpa menyisakan tulang sedikit pun. Tepat sekali. Kita hanya membantunya belajar pelajaran dan mendapatkan pengalaman. Dia seharusnya berterima kasih pada kita. Shenqing, siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggu Zixia? Shenqing, siapa yang memberimu keberanian menindas Zixia? Kamu benar-benar mencari mati. Aku tidak, jangan aku tidak. Tuan Zhou, tolong lepaskan Qingqing. Dia menyelamatkan hidupmu.
Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu saat itu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Menyelamatkan hidupku? Sekarang aku hanya merasa jijik. Kamu benar-benar mencari mati. Kamu baik-baik saja? Kak Xubai, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Shenqing, aku sudah lama tidak berutang apapun padamu. Garanikaben Howodit, mau aku tidak akan membiarkanmu mati. Tapi kamu akan menerima balasan setimpal. Kalau bukan karenamu, Zixia tidak akan meninggalkanku. Aku sangat menyesal kamu pernah menyelamatkanku. Kak Xubai, kamu salah paham. Ini semua gara-gara teman-teman perempuanku ini. Mereka sendiri yang menindas Kak Zixia. Aku tidak melakukan apapun pada Kak Zixia. Kamu seharusnya tidak membalas dendam padaku. Kamu seharusnya membalas dendam pada mereka. Chiki, kita Chushida. Merekalah yang melakukan semua hal buruk itu. Shenqing, apa maksudmu dengan itu? Shenqing, apa maksudmu? Mereka, Kak Xubai. Kau kenal aku, mana mungkin aku punya niat buruk. Ini semua gara-gara mereka. Merekalah yang menyesatkanku. Shenqing, kau malah memutarbalikkan fakta. Setiap kali kau pura-pura bunuh diri, kau sengaja mengatur waktunya agar kami datang menyelamatkanmu. Benar, bukan hanya itu. Dia juga mengirim berbagai foto dan video intim kalian berdua ke Lin Zixia untuk memprovokasinya. Di pesta ulang tahun, Lin Zixia waktu itu, Shenqing yang memerintahkan kami memukuli dan menyiksa Lin Zixia. Dia hampir membunuhnya. Shenqing yang memerintahkannya. Ya, ini semua salahnya. Tidak, Kak Xubai. Mereka menjebakku. Itu tidak benar. Aku tidak melakukannya. Begitukah? Lalu siapa yang harus kupercaya? Saya punya bukti di sini. Saya pernah melihat Anda sebelumnya. Anda adalah pria yang muncul di rumah sakit hari itu. Tuan Zhou, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya adalah agen yang dipercayakan oleh Nona Lin Zixia untuk menangani perjanjian perceraian. Anda agen Zixia, kalau begitu. Kalau begitu, apa yang saya pegang hari itu adalah... Apa yang saya pegang hari itu adalah anak Anda. Apa? Anakku? Bagaimana bisa Zixia menggugurkan anak kita? Ponsel ini dipercayakan kepada saya oleh Nona Lin Zixia untuk diserahkan langsung kepada Anda. Ini berisi semua foto dan video provokatif yang dikirim Shenqing kepadanya selama setahun terakhir. Anda bisa melihatnya. Tidak, itu tidak benar. Kak Xubai, jangan lihat. Kamu... Qingqing menyelamatkan Pak Zhou. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini? Jika kamu tidak ikut campur dalam hidup mereka, Pak Zhou dan Qingqing pasti sudah menikah sejak lama. Dan kamu bahkan membuat Pak Zhou sangat mencintaimu. Kamu pikir kamu ini siapa? Hari ini kami akan memberinya pelajaran yang pantas atas nama Qingqing. Pergi ke neraka, pergi ke neraka, pergi ke neraka. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak, itu tidak mungkin. Zixia-Zixiaku, yang sangat kucintai dan kusayangi. Bagaimana bisa orang-orang ini menindasnya seperti ini, tidak sih? Aku bahkan dimanfaatkan oleh mereka dan aku sangat menyakiti Zixia. Betapa sakit dan benci yang dia rasakan sampai menggugurkan anak kita. Shenqing, semua ini gara-gara kamu. Aku kehilangan Zixia dan kehilangan anak kita. Sampainya, masuknya ke sini. Tuan Zhou, apa perintah Anda? Mereka menyakiti istriku tersayang. Biarkan mereka tahu akibatnya menyakiti Zixia. Tuan Zhou, tolong ampuni kami. Tidak, kami benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Berbarislah satu persatu. Bagaimanapun kalian memukul istriku dulu, kalian akan dipukul dengan cara yang sama hari ini. Kak Xubai, jangan. Tolong ampuni kami. Tidak. Aku akan hitung sampai 3. 1. Kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan. 2. Kamu duluan. Zixia begitu lembut. Bagaimana bisa kalian tega menindasnya?
Zixia begitu lembut. Bagaimana bisa kamu tega menindasnya sih? Selanjutnya, Zixiaku, aku bahkan tidak tega mengucapkan sepatah kata kasar padanya. Kok bisa kamu tega memukulnya? Dia bahkan sedang mengandung anakku. Dia tidak pernah menyinggung kalian sama sekali. Kak Shubai, aku mohon padamu, jangan terlalu keras. Ini semua salahmu, Shenqing. Aku bahkan tidak pernah mencintaimu sedetik pun. Kaulah yang terus memanfaatkan jasa penyelamat nyawa itu untuk meluluhkan hatiku, yang membuatku kehilangan Zixia dan kehilangan anak kita. Harusnya aku bisa hidup bahagia bersamanya. Ini semua karena kamu. Semuanya karena kamu. Shubai, jangan pukul aku. Kamu akan membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku masih ingin menyiksamu dengan benar. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini hari ini untuk memberi makan Xiao Shui. Xiao Shui? Xiao Shui adalah anjing mastif Tibet. Mengenai kuah siapa yang kamu pilih, kalian putuskan sendiri. Pergi, kamu. Shenqing, ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan berakhir seperti ini. Kamu yang terus bilang cinta sejati Tuan Zhou adalah kamu dan dia peduli padamu. Tapi dia jelas-jelas mencintai Lin Zixia. Jika kamu tidak memerasnya secara moral dengan budi penyelamat nyawa, dia bahkan tidak akan melirikmu. Kamu punya hati yang kejam. Tidak apa-apa jika kamu ingin menyakiti orang lain, tapi mengapa kamu menyeret kami ke dalam masalah ini? Ini semua salahmu. Kalian juga yang salah. Kalian yang serakah dan kejam. Jangan salahkan aku. Pengacara Anda pasti tahu di mana Lin Zixia berada. Tolong beritahu saya di mana dia. Saya bersedia menyetujui syarat apapun yang Anda ajukan. Nona Lin menitipkan barang ini kepada saya untuk diserahkan kepada Anda, tapi dia tidak ingin Anda menemukannya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu saya di mana dia berada. Zixia, bagaimana bisa kau begitu kejam? Saya sudah menyelesaikan apa yang perlu saya lakukan, Tuan Zhou. Tolong jaga diri Anda. Di mana anak saya? Di mana anak saya dikuburkan? Di sebelah makam orang tua Nona Lin. Kalian semua tahu kalian salah, bukan? Kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Tuan Zhou, kami benar-benar tahu kami salah. Kami seharusnya tidak memperlakukan Lin Zixia seperti itu. Kami berjanji tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni kami. Zhou Shubai gila. Dia benar-benar gila. Lin Zixia, tolong. Bisakah kau kembali ke Tuan Zhou? Jika tidak, kami tidak tahu berapa lama dia akan menghukum kami. Bawa masing-masing dari mereka dan tinggalkan di depan pintu rumah mereka. Beritahu orang tua mereka jika mereka berani bergaul dengan Shenqing lagi, atau berani menyakiti Zixia lagi. Apa yang akan hilang selanjutnya adalah hidup mereka dan keluarga mereka di belakang mereka. Baik, Tuan. Sedangkan untukmu, kalian kamu. Kak Shubai, maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan apapun pada Kak Zixia lagi. Tolong ampuni aku ya. Tapi ucapanmu tidak pernah berarti. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Begitu aku menggantimu kali ini, utang budi akan lunas. Tapi fakta membuktikan bahwa kamu tidak pernah menyerah untuk menggangguku. Zhou Shubai, lihat semua luka di tubuhku ini. Jika aku tidak menyelamatkanmu saat itu, aku tidak akan pernah berakhir seperti ini. Kamu hanya membantuku beberapa kali. Bagaimana itu bisa melunasi utang?
Shubai, aku sangat mencintaimu. Kita pasangan yang sempurna. Bisakah kamu mencintaiku saja? Kenapa hanya ada Lin Jixia di matamu? Dia tidak mencintaimu. Aku tidak pernah mencintaimu. Jika bukan karena utang nyawa yang mengikat kita, kita bahkan tidak akan menjadi kenalan. Bahkan bukan kenalan. Aku sudah di sisimu sejak kita kecil, selama lebih dari 20 tahun. Berapa banyak periode 20 tahun yang dimiliki seseorang dalam hidupnya? Aku sangat mencintaimu, tapi kamu sama sekali tidak peduli padaku. Kenapa? Apa aku tidak cukup cantik? Tapi jelas aku juga tidak buruk. Kenapa begitu Lin Jixia muncul, dia satu-satunya di matamu? Memangnya apa bagusnya dia sih? Yobeo pada bukan urusanmu. Aku hanya mau Lin Jixia. Oh, begitu ya. Shubai, kamu tuh selalu luar biasa sejak kita kecil. Banyak teman di seluruh lingkaran diam-diam menyukaimu, dan aku hanyalah yang paling biasa di antara mereka. Tapi kamu tuh selalu kayak bunga yang tak terjangkau di gunung tinggi. Kamu tuh nggak pernah punya ruang buat siapapun di matamu. Kalau kamu selalu begitu, aku nggak akan jadi segila ini sekarang. Soalnya, kalau nggak ada yang bisa punya kamu, itu baru adil. Tapi nggak disangka, kecelakaan bernama Lin Jixia itu muncul. Sama kayak di novel-novel romantis itu, kamu jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama dan berinisiatif ngejar dia. Kamu terobsesi sama dia, tergila-gila sama dia, bahkan rela turun dari pedestal demi dia. Dan demi dia, kamu umumkan ke seluruh lingkaran kalau kamu cuma bakal cinta dia seumur hidupmu. Dan demi dia, kamu bahkan mengumumkan ke seluruh lingkaran pergaulanmu bahwa kamu hanya akan mencintainya seumur hidupmu. Kenapa? Dia jelas tidak perlu melakukan apapun, namun dia dengan mudah memenangkan hatimu. Tahukah kamu betapa semua orang iri pada Lin Jixia? Tahukah kamu betapa aku ingin menjadi Lin Jixia? Aku sudah menyerah, tapi kemudian terjadi kecelakaan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dalam gempa bumi itu. Jika aku punya pilihan, aku lebih baik mati dalam gempa bumi itu sendiri. Jika saya punya pilihan, saya lebih memilih mati dalam gempa bumi itu sendiri. Tapi itu justru kesempatan saya. Berkali-kali saya menggunakan alasan menyelamatkan hidup Anda untuk membuat Anda menyetujui banyak permintaan saya. Tapi itu tidak lebih dari trik yang saya gunakan untuk mendapatkan Anda dan mengusir Lin Jixia. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang saya lakukan salah dengan mengejar cinta saya sendiri. Shubai, saya mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda masih ingin membalas kebaikan saya, lupakan Lin Jixia dan tinggallah bersama saya selamanya. Jika tidak, saya akan melompat dari gedung ini dan mati di depan Anda selamanya. Sudah kubilang, kebaikanmu sudah terbayar saat aku menerima tusukan pisau untukmu. Kak Shubai, kebaikan yang kutunjukkan padamu akhir-akhir ini sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Trik pemerasan moral ini tidak mempan padaku. Mau kau lompat atau tidak, itu tidak ada urusannya denganku. Aku hanya ingin menyiksamu demi Jixia. Terlebih lagi, aku sudah memberitahu keluarga Shen bahwa jika kau tidak lompat, hidupmu tidak akan mudah mulai sekarang. jangan picu aku benar-benar akan lompat. Bahkan jika engkau tidak lompat, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasimu dan mendorongmu jatuh. Shubai, Zhou Shubai, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini?
Tidak, seseorang melompat dari gedung. Zixia, kita jelas sangat mencintai satu sama lain. Mengapa kita bisa berakhir seperti ini hari ini? Zixia, kamu benar-benar kejam. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau menemuiku dan memaafkanku? Aku benar-benar sangat mencintaimu. Tanpamu, aku akan menjadi gila. Bapak Zhou akhir-akhir ini mendominasi dunia bisnis. Metodenya begitu kejam sampai membuat orang merinding. Dia seperti mesin tanpa emosi. Tapi dia memang selalu seperti ini. Hanya saja kebersamaan Lin Xia membuatnya berubah sementara. Nyonya, tolong Zhou kembali untuk menyelamatkan semua orang. Nyonya mungkin tidak akan pernah kembali. Zhou Shubai, Presiden Zhou Group, sedang mencari istri tercintanya. Istrinya pergi dari rumah 3 tahun lalu dan belum kembali. Siapapun yang memiliki petunjuk akan diberi imbalan 100 juta yuan. Lihat layar besar itu, setiap hari memutar konten Tuan Zhou mencari mantan istrinya. Permintaan maaf, permohonan pengampunan, dan ajakan rekonsiliasi berbeda setiap hari. Dia benar-benar sangat penyayang. Aduh, benar sekali. Kapan pria hebat seperti ini akan jatuh cinta padaku? Aku tidak akan pernah bercerai. Aku akan bersamanya seumur hidupku. Tapi kalau dia sangat menyayanginya, mengapa mereka bercerai? Tanpa masalah prinsipil atau kebencian yang mendalam, mengingat penampilan dan status Tuan Zhou, mantan istrinya seharusnya tidak sampai bercerai darinya. Tidak peduli seberapa baik Anda membayangkannya, hanya mereka yang benar-benar mengalaminya yang tahu kebenarannya. Terus, kenapa kalau dia memperbaiki kesalahannya? Terus kenapa kalau dia membalas dendam pada Shen Qing dan kelompok orang itu? Hanya karena dia menyebabkan kematian ayahku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Ayah, Ibu, sayang, sudah setahun sejak terakhir kali aku melihat kalian. Tahun ini, meskipun aku sudah berkeliling kemana-mana, aku hidup bahagia. Aku sudah berteman baik dengan banyak orang baru, dan aku juga sudah merasakan adat istiadat lokal di banyak tempat. Kurasa aku sudah benar-benar melupakannya. Tapi jika aku bisa mengulang semuanya, aku berharap aku tidak pernah bertemu Zhou Shubai. Jika demikian, bukankah aku tidak akan pernah kehilangan kalian semua? Zixia, apakah yang kau katakan itu benar? Iya. Ibu, ayah, bayi, aku akan datang menemuimu lagi lain kali. Zixia, bagaimana bisa kau begitu kejam? Kau tahu persis betapa aku mencintaimu. Keluar, lepaskan aku. Zixia, kau membenciku? Kalau tidak, Tuan Zhou, kita tidak ada urusan lagi. Kau melakukan tindakan yang begitu menyinggung di depan makam orang tua dan bayiku, ini benar-benar memuakkan. Kau kembali. Bagus sekali. Jika kau tidak ingin aku menciummu di sini, bisakah aku melakukannya di tempat lain? Aku tidak akan menyerah padamu karena aku mencintaimu. Ayah, ibu, anakku, aku salah pada Zixia sebelumnya, tapi aku tidak akan begitu lagi. Mulai sekarang aku hanya akan bersikap baik padanya. Selamanya. Tolong maafkan aku atas apa yang kulakukan sebelumnya dan beri aku kesempatan untuk mengejar Zixia lagi. Jika kalian tidak menjawabku, aku akan menganggap itu sebagai persetujuan kalian. Aku akan terus mengejar Zixia, dan cepat atau lambat aku akan bersatu kembali dengannya.
Siapkan bunga matahari di kamar. Itu favorit Zixia. Zhou Shubai, apakah kamu akan memperlakukanku seperti kucing mengejar tikus lagi? Memberiku sedikit ruang, tapi tidak pernah benar-benar melepaskanku? Sayang sekali, kali ini kamu mungkin akan kecewa. Siapkan steak favoritnya untuk makan malam, aroma mandi beraroma jeruk, dan juga beri aku kartu kamar hotelnya. Lin Zixia, kali ini aku tidak akan pernah melepaskanmu. Qiaonian, aku kembali. Qiaonian, aku pulang. Semen, lelah. Tidak lelah, tapi aku sangat lapar. Ada makanan? Aku sudah siapkan makanan banyak, masak sendiri. Kamu bercanda denganku kan? Kalaupun kamu mau bikin aku marah, kamu jangan cari pria lain. Bikin aku marah? Dengar ya, bagaimanapun kamu mau menyiksaku, aku bisa tahan. Tapi kamu tidak boleh cari pria lain. Pak Zhou, dengan identitas apa kamu bicara begini padaku, mantan suamiku? Kita sudah bercerai. Kamu pikir aku akan setia hanya padamu seumur hidup? Zixia benar, Tuan Zhou. Bagaimanapun, aku sekarang pacar resminya. Seharusnya aku yang memberitahumu. Kamu harus menjauhi pacar orang lain dan tidak ikut campur tanpa perlu. Zixia, apa kamu serius dengannya? Jangan katakan hal-hal yang sengaja membuatku kesal atau berbohong padaku. Aku hanya ingin mendengar kebenaran darimu. Bukankah sudah cukup jelas? Han Qiaonian dan aku memang bersama, dan kami sangat serius tentang ini. Tidak, kau tidak percaya. Kamu boleh sengaja membuatku kesal, menyalahkanku, membenciku, tapi kamu tidak akan pernah meninggalkanku dan bersama pria lain. Jadi, ini alasan mengapa kamu menyakitiku sembarangan setahun lalu? Tidak, Zixia, dengarkan aku menjelaskan. Ini tentang Shenqing dan aku. Dia menyelamatkan hidupmu. Hanya 6 kata ini membunuh ayahku, membunuh anakku, dan membuatku menderita begitu banyak. Aku tidak percaya. Kamu boleh saja menggangguku, menyalahkanku, membenciku, tapi kamu tidak akan pernah meninggalkanku demi pria lain. Jadi ini alasannya kenapa kamu menyakitiku sembarangan setahun lalu. Tidak, Zixia, dengarkan ini aku menjelaskan. Ini tentang Shenqing dan aku. Dia menyelamatkan hidupmu. Hanya 6 kata ini membunuh ayahku, membunuh anakku, dan membuatku sangat menderita. Tidak apa-apa, kamu boleh membenciku. Tapi aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu akan menemukan pria lain. Itu bohong, itu pasti bohong. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya? Percaya. Baiklah, kalau begitu kami akan membuktikannya padamu, Qiaonian. Oke. Sebelum hari ini, aku sudah membayangkan setiap kemungkinan skenario. Aku membayangkan dia mungkin masih membenciku, menyalahkanku, memukulku, atau memarahiku. Aku membayangkan setelah sekian lama. Dia mungkin sudah memaafkanku dan berdamai denganku. Aku membayangkan dia mungkin menatapku dengan ketidakpedulian total dan tidak memperhatikanku. Tapi satu skenario yang tidak pernah kubayangkan adalah Zixia bersama orang lain. Bodoh sih mau menjawab masih gunakan cara ini untuk membuatku marah dan membalas dendam padaku. Kan? Cukup sampai jauh di sini saja. Aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Semua orang yang menyakitimu sudah dihukum. Sekarang aku ingin kamu menghukumku secara pribadi. Pulanglah bersamaku. Setelah kita di rumah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Oke? Tuan Zhou, kurasa aku terlalu baik padamu. Itulah sebabnya kamu terus mencoba menyentuh pacarku berulang kali. Karena tanganmu begitu kotor, lebih baik kita potong saja. Kamu ini jenis orang seperti apa? Bapak Zhou senada telah mendominasi dunia bisnis selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar belum pernah mendengar nama saya, Han Qiaonian? Han Qiaonian, Taipan yang datang ke Tiongkok atas nama negara D untuk kerjasama.
Tidak, Zixia sekarang bersamaku. Menurut Anda, apakah dia akan memilih Anda? Dia istriku. Mantanan istri. Anda tidak menjaganya sendiri, itulah sebabnya Anda memberiku kesempatan. Biar ku beritahu, ini antara dia dan aku. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Tahukah Panda bagaimana keadaannya saat pertama kali aku bertemu dengannya? Kesehatannya buruk sekali, dia menangis setiap hari dan dia bahkan mengalami mimpi buruk saat tidur. Tahukah Anda berapa banyak usaha yang aku curahkan agar dia mau berbicara dan tersenyum padaku? Zhou Shubai, kau mengerikan, benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa kau memperlakukan gadis secantik itu dengan begitu buruk? Jangan ikut campur. Kamu tahu berapa banyak usaha yang aku curahkan agar dia mau bicara dan tersenyum padaku? Zhou Shubai, kamu keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan gadis sebaik itu dengan buruk? Jangan ikut campur. Berhenti bertengkar. Apa kalian pikir kalian anak kecil berusia 3 tahun? Zixia, kamu masih peduli padaku kan? Zixia, sakit? Sekarang kamu tahu rasanya sakit. Kenapa kamu tidak tahu sakitnya saat kamu berkelahi tadi? Oh, aku hanya ingin membantumu meluapkan amarahmu. Lagi pula seperti yang kamu lihat, aku tidak terluka parah. Selama aku punya perhatian dan kepedulianmu, luka kecil tidak masalah bagiku. Baiklah, aku tahu kamu ingin membantuku meluapkan amarah, tapi kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Oke. Apakah ini perasaan menjadi pilihan kedua? Maaf semuanya, perjamuan berakhir di sini. Dulu, aku berulang kali meninggalkan Zixia, menjadikannya pilihan keduaku saat aku dalam krisis. Saat itu, dia pasti 100 kali, 1000 kali lebih sakit daripada aku sekarang. Zixia, maafin aku salah. Seharusnya aku nggak ninggalin kamu berulang kali gara-gara Shenqing. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan? Aku juga mau plester darimu. Kumohon. Tidak. Maaf, tapi aku bukan tipe orang begitu. Aku nggak akan ngasih plester ke orang yang nggak relevan buatku. Lagi pula, Tuan Zhou, aku harap kamu ngerti batasan di antara kita. Aku nggak mau pacarku salah paham, dan aku jelas nggak mau ada keretakan di antara kita. Zixia, aku tahu aku salah. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Cuman satu. Aku cinta kamu dan kamu satu-satunya yang pernah kucintai. Tanpamu, aku lebih baik mati. Hidup atau matimu nggak ada hubungannya sama aku. Nggak ada hubungannya sama aku. Zixia, Zixia. 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 Zixia, apakah kamu benar-benar tidak akan peduli padaku lagi? Zixia, kenapa kita berakhir seperti ini? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apa kamu tidak tahu? Baru setahun. Bagaimana kamu bisa berubah begitu banyak? Zixia, kenapa hanya dalam setahun kamu bisa berubah hati dan jatuh cinta pada orang lain? Berubah hati, Mak. Ayolah, siapa yang berubah hati bahkan sebelum kita bercerai? Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Begitu aku jatuh cinta pada seseorang, aku akan mencintai mereka selamanya. Aku tidak akan mudah berubah. Wow, kamu bahkan tidak menyebutkan semua luka yang kamu berikan pada Nona Lin di masa lalu. Zixia, kamu sudah berubah asih. Kamu jatuh cinta pada orang lain. Hatimu sudah berubah, kamu jatuh cinta pada orang lain. Pak Zhou, Anda baik-baik saja? Bukankah dokter bilang itu hanya luka ringan? Kenapa kamu sampai batuk darah?
Mungkinkah ada penyakit mematikan yang tidak terdeteksi? Dokter, dokter. Pak Zhou, emosi yang terpendam membuat Anda batuk darah karena marah. Demi kesehatan Anda, mulai sekarang Anda harus selalu menjaga emosi tetap stabil. Anda tidak boleh semarah hari ini lagi. Baik. Ambilkan foto saya. Baik, Tuan. Ayo, ambil agar saya terlihat sangat menyedihkan. Siap. Pak Zhou sudah selesai. Silakan dilihat. Anda akan melakukan apa dengan ini? Bawa foto ini ke Lin Jixia. Katakan padanya Han Qiaonian yang memukulku seperti ini dan pastikan dia datang ke sini. Hah, Tuan Zhou, apakah ini ide yang bagus? Lakukan saja. Baiklah. Zixia. Kamu benar-benar... Kenapa dia di sini? Apakah dia benar-benar terluka separah ini? Lanjutkan, kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Aku tidak mau kompensasi apapun. Aku hanya ingin kamu tinggal bersamaku sendirian selama 1 hari. Setelah 1 hari, aku akan melupakan segalanya. Tidak mungkin. Akulah yang memukulmu dan aku tahu persis seberapa keras pukulanku. Kamu sama sekali tidak terluka parah. Berhentilah berpura-pura di sini. Zhou Shubai, kamu benar-benar terlalu tinggi hati. Cedera kamu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya datang untuk memastikan kamu tidak benar-benar mati. Zixia, kamu masih peduli padaku. Kamu belum melepaskanku. Kamu sangat peduli apakah aku hidup atau mati. Kau sama kita peduli apakah aku sedang hidup atau mati? Tidak, aku hanya khawatir kau akan mati terlalu cepat dan melewatkan upacara pertunangan antara Qiaonian dan aku. Ini undangan pertunangan kami. Aku harap kau bisa datang hari itu. Aku tidak akan datang, Zixia. Aku tidak akan datang. Aku tidak setuju. Robek saja sesukamu. Ini hanya undangan pertunangan, kami punya banyak lagi. Tapi kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kami akan bertunangan. Ini hanya pertunangan. Bahkan pernikahan bisa berakhir perceraian. Apa artinya pertunangan? Apakah sudah gila? Zixia dan aku sudah menikah bertahun-tahun. Hubungan kalian masih begitu rapuh. Bagaimana kau bisa yakin kalian tidak akan putus? Jika kita benar-benar sampai pada hari perpisahan, kita akan hadapi itu nanti. Pergi saja tidak apa-apa. Aku tidak pernah memikirkan pernikahan sebelumnya. Bertunangan dengan Qiaonian hanya untuk memuaskannya. Ya, aku tidak pernah berpikir untuk mengikat Zixia. Ekspresi cintaku yang terbesar untuknya adalah rasa hormat. Jika suatu hari aku menyakitinya, dia bisa meninggalkanku kapan saja, tapi hari itu tidak akan pernah datang. Benar, nikmati saja kebahagiaan sekarang. Kita akan urus masalah di masa depan saat itu tiba. Tapi baik sekarang maupun di masa depan, aku tidak akan pernah kembali pada seseorang dari masa laluku. Zhou Shubai, menyerahlah. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita. Menyerahlah. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita. Menyerah? Bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja? Jika aku menyerah hanya karena aku mengatakannya, apakah itu masih diriku? Tuan Zhou, ada sesuatu yang ingin saya katakan, tapi saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Katakan saja. Dulu kamu yang ingin putus, dan kamu yang memutuskan. Sekarang kamu mau merebutku kembali dengan cinta sejati. Perasaan itu bukan barang yang bisa dibeli. Kamu tidak bisa membelinya begitu saja sesukamu. Biarkan dia melepaskan, biarkan dia bebas, lepaskan. Berhenti bernyanyi. Lepaskan cintamu. Pergi, keluar. Zixia, kau adalah hadiah terindah dalam hidupku. Aku mencintaimu. Tetaplah bersamaku. Aku mau... Zixia, kamu masih ingat? Malam aku menyatakan cinta padamu. Aku menyalakan kembang api tadi di seluruh kota. Kamu bahagia seperti hari ini. Tapi sekarang, matamu penuh dengan pria lain.
Zixia, Tuanmu adalah cahaya terindah dalam hidupku. Aku mencintaimu. Tetaplah bersamaku. Aku mau. Siapa itu? Zixia, Zhou Shubai, apa yang kamu lakukan di sini jam segini? aku sedang menyiapkan kejutan untukmu. Aku ingin mengejarmu lagi. Tinaniswa adalah hal kotor yang kamu suka. Semua yang kamu suka aku simpan erat di hatiku. Aku setelah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kamu bisa menghukumku asalkan kamu mau memulai lagi denganku. Zhou Shubai, orang berubah. Aku tidak suka hal-hal ini lagi. Sama sepertimu, aku juga tidak menyukaimu lagi. Tunggu. Hei, apa yang sedang kamu coba lakukan? Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Selama aku memilikinya, aku pasti akan memberikannya padamu. Aku tidak ingin apapun. Aku hanya ingin kamu menderita. Baiklah, jika kamu ingin aku menderita, aku akan membiarkanmu melihatku menderita. Zhou Shubai, kamu... Bagaimana? Puas dengan rasa sakit ini? Sayatan ini untuk membalas ketidakadilan yang kamu derita selama bertahun-tahun. Sayatan ini untuk membalas anak kita yang belum lahir. Sayatan ini untuk mengenang mendiang ayahmu. Gila, kamu benar-benar gila. Zixia, aku tahu hukuman ini belum cukup. Ini baru bunganya. Ayo. Sakiti aku dengan tanganmu sendiri buat aku menderita. Lakukan sendiri. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Zixia, ya jangan takut. Aku akan mengurusnya. Minggir, aku mau ketemu Zixia. Minggir. Kalau mau mati aja mah di tempat lain. Jangan mati di depan Zixia. Kamu udah pikir Fatu dia akan luluh dan memaafkanmu hanya karena kamu menyakiti diri sendiri begini? Apapun yang empat kamu berutang padanya, kamu tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidup ini. Fakta bahwa ayahnya meninggal karenamu saja. Dia tidak akan pernah memaafkanmu hanya karena itu. Kalau tidak percaya, coba saja kirimkan nyawa ayahmu pada Zixia dan biarkan aku melihat ayahmu mati dengan mataku sendiri. Selama aku terus berusaha, Zixia pasti akan memaafkanku. Baru setahun dan kamu sudah lupa semua hal menjijikan yang kamu lakukan pada Zixia. Dengar ya Zhou Shubai, dia tidak akan memaafkanmu. Menyerahlah, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Anda datang untuk menjemput Tuan Zhou. Dia mencoba bunuh diri. Zixia, jangan takut lagi. Aku bersamamu. Kiaonian, aku menyesal mengatakan hal-hal itu. Aku juga menyesal membalas dendam padanya seperti ini. Dia benar-benar gila. Ini bukan salahmu, Zixia. Ini semua salah Zhou Shubai. Dia pantas membayar semua ini. Bahkan jika dia tidak datang hari ini, aku akan membantumu membalasnya cepat atau lambat. Terima kasih, Kiaonian. Aku sangat senang kamu ada di sini. Kita tidak perlu saling berterima kasih. Kiaonian, selama perjalanan kembali ini, aku sudah memberi penghormatan kepada orang tuaku dan bayiku. Setelah upacara pertunangan kita, mari kita kembali ke negara D, oke? Benarkah? Aku sudah lama ingin membawamu pulang. Memangnya kita akan melakukan apa lagi? Wah, Lin terlihat sangat cantik.
Han juga tampan, pasangan yang serasi sekali, berbakat dan rupawan. Han sangat mencintainya. Zixia, saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku tahu aku tidak akan pernah bisa lepas darimu seumur hidupku. Pertama kali, apakah itu cinta pada pandangan pertama bagimu? Bukankah hubungan itu jelas? Saat itu aku mengikutimu kemanapun kamu pergi, takut kalau aku tidak hati-hati aku akan kehilanganmu. Kalau begitu selamat, keinginanmu terkabul, dan aku sekarang tunanganmu. Seumur hidupku aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu lagi. Maukah kau menikahiku lagi? Lin Zixia Iege kumensan temu. Ada apa sih di sini? Dia bikin rusuh acara tunangan demi balikan sama ceweknya. Udah jelas banget kan? Lin, kamu tetap menawan seperti biasa. Zhou dulu sayang banget sama dia. Andai aja Shen Qingdeng gak ikut campur, mereka pasti udah jadi pasangan paling serasi yang bikin iri semua orang. Dulu hubungan mereka bagus banget, tapi sekarang kayaknya Lin sama Han juga punya hubungan yang bagus. Hei, menurutmu nih, antara pacar baru sama mantan, dia bakal pilih siapa? Jelas yang baru dong. Kalau dia masih peduli sama mantannya, kayaknya acara tunangan ini nggak bakal ada hari ini. Mungkin dia bakal pilih mantannya. Bukannya ada pepatah kalau mantan nangis yang sekarang pasti kalah. Zhou Shubai, apa-apaan sih kamu? Zixia, aku cinta kamu. Kumohon beri aku kesempatan untuk meluluhkan hatimu. Apa itu salah? Kenapa kamu tutup ini bakal terjadi di hadiah ini? Kenapa kamu dulu melakukan itu, Zhou Shubai? Zixia belum memilih. Kami sudah menjalin hubungan 5 tahun. Aku tahu posisiku di hatinya. Dia mencintaiku. Zixia, jangan percaya dia. Dia pernah menyakitimu. Dia pasti akan menyakitimu lagi. Zixia, aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku bersumpah demi hidupku, aku nggak akan pernah nyakitin kamu lagi. Nggak akan lagi? Ya, nggak akan lagi. Kalau gitu, bukannya bikin rusuh acara tunanganku sekarang ini malah nyakitin aku? Zhou Shubai, aku nggak cinta kamu lagi. Nggak ada kesempatan buat kita. Kamu memilih dia. Memangnya apa lagi? Apa kamu benar-benar berpikir kamu masih punya kesempatan denganku? Zixia, apa kamu masih marah tentang ketidakadilan yang kamu alami sebelumnya? Apa kamu masih khawatir Shen Qing akan merebut perhatianku darimu? Aku beritahu kamu, itu tidak akan pernah terjadi. Aku bersumpah demi hidupku, aku hanya mencintaimu dan aku hanya akan baik padamu. Berhentilah menipu dirimu sendiri di sini. Aku tidak mencintaimu, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kaulah yang menghabiskan semua cinta yang kumiliki untukmu. Zhou Shubai, kamu tahu aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Aku sudah berjanji pada Qiaonian, tidak ada tempat untuk orang lain di antara kita. Menyerahlah. Tidak, Zixia, pasti ada cara lain. Tidak, Zixia, pasti ada jalan, pasti ada cara lain. Zhou Shubai, lepaskan. Kaulah yang kehilangan Zixia, yang sudah lewat, ya lewat. Aku hanya tidak memberi kompensasi yang cukup saja, itu saja. Qiaonian, biarkan saja dia. Upacaranya sudah selesai. Ayo pergi. Patikola. Badannya cantik. Zixia. Aku katakan padamu ini. Aku menanam bahan peledak di bawah aula perjamuan. Jika kau berani pergi hari ini, kita semua akan mati bersama. Tidak ada yang akan selamat. Zhou Shubai, kamu benar-benar gila. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zixia, kamu tahu aku tidak tega menyakitimu. Aku hanya ingin kesempatan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Zhou Shubai, jangan sakiti dia. Zixia, kemarilah. Kamu tahu aku tidak akan menyakitimu. Zixia, jangan mendekat. Apa kita tidak punya kepercayaan sebesar ini di antara kita? Tidak apa-apa, Qiaonian. Non, tunggu sebentar.
Katakan saja, apa yang harus kulakukan agar kamu berhenti bertingkah gila? Dulu kamu suka saat aku memakaikan lipstik untukmu. Hari ini biarkan aku melakukannya untukmu sekali ya. Hanya itu saja? Hanya itu saja. Baiklah, aku setuju. Zixia, maafkan aku. Apa yang terjadi di masa lalu? Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku benar-benar minta maaf. Ketika aku tahu kamu menggugurkan kandungan dan kehilangan anak kita, hatiku terasa seperti teriris pisau. Kita dulu seperti pasangan-pasangan lain. Dulu kita membuat begitu banyak janji suci mengatakan kita akan bersama selamanya. Tapi sekarang kita masih berakhir seperti ini. Semua itu sudah berlalu. Zhou Shubai, kamu mengenalku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ya, Zixiaku begitu baik, kamu tidak tega menghukumku. Kalau untuk bikinmu, aku akan menghukum diriku sendiri atas namamu. Menghukumku atas namamu? Zixia, ini 4 cangkir arak beracun. Setiap cangkir tambahan yang kuminum, racunnya akan bertambah sedikit lagi. Satu-satunya penawarnya adalah lipstik yang kuberikan padamu. Zhou Shubai, kamu? Zixia sebenarnya tidak pernah ada bahan peledak sama sekali. Aku akan memberimu pilihan. Kamu bisa pergi bersama Han Qiaonian. Tapi setiap langkahmu menjauh dariku, aku akan minum 1 cangkir arak. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku adalah kamu. Zixia, apakah kamu akan hanya berdiri dan melihatku mati? Kamu maksa aku lagi. Aku cuma mau kasih diriku kesempatan. Qiaonian, ayo pergi. Oke. Zixia, jika aku bisa mengulang semuanya, aku lebih memilih mati dalam gempa bumi saat itu daripada diselamatkan oleh Shen Qing, hanya untuk diperas olehnya menggunakan jasa penyelamatan nyawaku. Jika situ yang terjadi, setidaknya aku akan terukir dalam hatimu menjadi kehadiran yang tak terhapuskan. Setidaknya kamu akan mengingatku seumur hidupmu dan mencintaiku seumur hidupmu, dan kamu tidak akan menderita begitu banyak atau terluka berkali-kali. Zixia, aku benar-benar menyesalinya. Kak Shubai, tunggu aku. Apakah aku kembali ke masa gempa bumi? Saat Tristi, Shen Qing belum menyelamatkanku. Aku tidak perlu membayar utang budi penyelamatan nyawa, dan aku belum menyakiti Zixia.
Lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Tidak masalah apakah aku hidup atau mati. Selama aku tidak terjebak di bawah tembok yang sama dengan Shenqing, selama Shenqing tidak mendapat kesempatan untuk menyelamatkanku, itu sudah cukup. Akhirnya aku lolos. Zixia, aku kembali. Zixia. Kenapa kamu begitu kotor? Kita hanya punya satu sama lain dalam hidup ini, dan kita tidak akan pernah berpisah lagi. Baiklah, dalam hidup ini kita tidak akan pernah berpisah lagi. Jadi pada akhirnya, semua ini hanyalah mimpi. Zixia, aku tetap tidak bisa bersamamu pada akhirnya. Halo, siapa ini? Nona Lin, Tuan Zhou Xubai telah meninggal dunia. Seluruh hartanya telah diwariskan kepada Anda. Donasikan semuanya ke panti asuhan. Atas nama saya, katakan pada anak-anak itu terima kasih. Apakah Anda tidak akan datang ke pemakamannya? Saya tidak akan pergi. Saya pikir dia membawa sial.